Hey there. Subscribe to my channel. Guys, silakan untuk KM-nya disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baiklah anak-anak, apa kabarnya nih hari ini kalian? Baik. Terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran, saya melakukan kalian, Anissa, Ari, Budi. Hadir ya Budi, kenapa Budi? Deviana, Diki, Fikri, ikut kegiatan OSN ya. Terus Firman ada, Janeta, Jenny, Hilda, M. Alfi, Marcelino, Muhammad Fatir Azam ikut OSN, Muhammad Rizky, Muhammad Arfa, Muhammad Mu'in, Nadira ikut OSN, Ratna Anjani, Reva, Risma Nur Muhibah, Rival, Rizka, Salsa, Salwa, SN, Sania, Siti Nurul, Bidang Alfi, Wafa, Wida, Ivana. Sakit ya? Berat ya? Kegiatan ini ya, cinta tanah air. Semangat ya, ini buat menyemangati lah. Boleh sambil berdiri ya. Masa
Tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kalian nggak boleh membuang sampah ketika belajar ya. Kayak kita tulis di sini. Makanya membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Tarik nafas dengan menggunakan hidung. Keluarkan melalui mulut kalian. Sekali lagi, tarik nafas melalui hidung. Keluarkan melalui mulut. Santaikan, kosongkan semua pikiran kalian terhadap hal-hal yang membebani kalian. Pikiran kalian hari ini. Saya ingin kalian tarik nafas, kemudian keluarnya bilang, wah, ya, bisa, ya, tarik nafas. 1, 2, 3. Gembira lagi. Nah, kelompok 2 kira-kira nih tempatnya. Tadi setelah saya itu perasaan tidak beban. Ya? Tidak pikiran beban. Tidak ada pikiran dan tidak ada beban. Luar biasa nih Arif. Mau keluar dari kelompok 2. Oh ya. Kelompok 3 kira-kira apa perasaannya tadi setelah pikiran kalian itu sudah cerah, sudah kosong pikirannya dan kita siap untuk pelajaran ini. Siap kalian pelajaran ini? Siap. Oke. Nah, anak-anakku, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, kita akan mengingat tentang minggu kemarin. Kalian masih ingat nggak pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Tentang apa yang minggu lalu? Perpindahan kalor di sekitar. Oh ya, kalor itu apa sih? Kalor itu apa? Panas. Ya, ingat terakhir, kalor itu bukan kolor. Tapi kalor itu adalah panas. Itu perpindahan panas di sekitar kita. Perpindahan panas itu ada berapa cara sih kebalikan? Ada 3. Perpindahan secara konveksi, perpindahan panas secara konveksi, perpindahan panas secara awas ya, kalau pelajaran yang sudah lalu itu kita harus selalu mengingat. Ya udah dilupakan saja, nggak boleh. Kita harus selalu ingat dengan pembelajaran yang lalu karena ada kaitannya dengan pembelajaran. Kita akan menggunakan proses sesuai dengan keinginan kalian sebelum belajar. Kita akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama dengan kegiatan membaca teks bacaan dan menggarisbawahi kata kunci. Kalian mampu menyebutkan kata kunci teks penjelasan pada media secara tepat. Kemudian yang kedua dengan membuat diagram untuk menjelaskan pokok pikiran. Siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik secara lisan dengan jelas. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan kegiatan pengamatan video, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat yang bersifat mempercepat, menghambat perpindahan kalor secara benar. Kalor itu apa? Panas. Arif, kalor itu apa, Arif? Panas. Di buku tema kelas 5, kalau ada yang boleh dibuka atau kalau tidak ada kalian baca teks yang ada di sana atau teks yang ada di mencari hal-hal penting. Silakan kita baca sama-sama dengan membiasakan kalian supaya selalu membiasakan literasi atau membaca ya. Nah, tugas selanjutnya setelah kalian membaca hari ini ya, Bapak akan membagikan lembar kerja. Nah, seperti ini lembar kerjanya ya. Ketika kalian tadi sudah menulis apa yang kalian, kalau tidak bekerja sama berarti bukan bekerja kelompok. Yang lainnya boleh menulis di buku kalian dan salah satu dari antara kalian menulis di sini ya di lembar kerja yang Bapak dapat. Sudah dipahami ini tugasnya? Pertama kalian membuat pokok pikiran. Yang kedua mencari kata-kata kunci atau kata-kata sulit di sana. Kemudian membuat kalimat dari kata kunci. Bisa dari semua? Bisa. Iya.
Silakan yang lainnya boleh menulis dulu kalian. Ini kerja kelompok. Nanti kalau sudah selesai kalian akan mempresentasikan perwakilan ya. Silakan. Kasih waktu berapa menit ya? 5 menit cukup nggak? So, silakan. Cepat. Sudah belum? Paragraf 1, 2 saja kan isinya semua. Kalimatnya 2. Yang sana. Bentar nih. Nomor 1, pokok pikirannya bisa kita terdapat pengetahuan dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan berdasarkan pada sifat yang dimiliki bahan bahkan kalimat di rumah saya menyatakan yang termasuk konduktor dan isolator. Nomor 2, bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Kata-kata kunci menghantarkan kalimat dalam kayu tidak dapat menghantarkan panas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok mana lagi? Yang siap ke depan dulu, kelompok 2 dulu atau kelompok 3 dulu nih? Yang keras bacanya. Kata-kata kuncinya apa saja? Sebutkan semuanya. Sebanyak berapa kata kunci yang kamu temukan? Cuma 1. Sepikiran banyak kata kunci ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan kalian coba dulu ini. Dan kalian catat ya, Bro. Bahan penghantar panas terbagi menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sifat konduktor adalah konduktif. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Contohnya, panci, wajan, penggorengan, dan beberapa alat masak yang terbuat dari logam. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Isolator berguna sebagai penopang beban atau pemisah antara konduktor. Bahan isolator yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan kayu, kain, plastik. Contohnya sendok kayu, sarung tangan masak, dan kain. Hati-hati ketika memasak ya teman-teman. Oke, sudah kalian pahami? Atau mau sekali lagi biar paham? Cukup ya? Kira-kira video tentang apa tadi? Ya? Isolator dan konduktor. Itu adalah bahan penghantar panas. Konduktor itu apa sih? Bahan yang dapat menghantarkan. Sifatnya apa konduktor? Konduktif. Biasanya terbuat dari bahan apa tuh? Logam, besi, apa lagi? Aluminium. Nih kalau dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya bahan ini apa contohnya? Ada wajan, ada panci, ada penggorengan, ya.
kata wajan. Ya, itu adalah bahan-bahan penduduk artinya menghantarkan. Yang kedua disebut dengan isolator. Bahan yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Biasanya terbuat dari apa? Kayu, plastik. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya contohnya apa? Sendok kayu atau pegangan sendoknya, susu, apa lagi? Kain gelap, penyimpan katel, nanti sarung tangan buat apa? Oke, banyak ya di rumah itu gagang setrika, gagang apa wajan, gagangnya sendok, itu termasuk bahan-bahan isolator ya. Nah, setelah kalian tadi memperhatikan video yang sudah kalian lihat tadi ya, Bapak ini punya gambar. Oke, kalian harus mampu menebak gambar apakah ini. Ada yang ini bunga, ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang ini. Ini adalah menambahkan wajah-wajah seseorang. Ya, coba kalian lihat gambar yang pertama. Yang ini. Nah, ini. Kira-kira ini gambar orang yang sedang apa? Apa? Sedih. Kelompok dua dari tadi kelihatan sedih terus. Coba ekspresi sedih itu gimana sih? Coba saya lihat ekspresi sedih gitu kelihatan ini. Ini wajah sedih coba. Perlihatkan wajah sedihnya gimana? Jadi seseorang itu ketika belajar itu ada yang suka sedih. Sedihnya itu tak bingung ke gimana gitu kan ya. Sedih gitu kan ya. Kemudian yang kedua, ini gambar apa? Orang yang senang apa? Senang ya. Kalau senang itu bagaimana? Coba ekspresi senang di kalian. Senang ya, senyum. Senyum ya. Nah kalau yang ketiga ini ekspresinya apa? Tertawa. Coba kalian tertawa. Coba kalian tertawa yang keras. Tertawa itu kan bisa dibuat-buat. Bisa. Ya. Artinya kadang ketika belajar kita harus ceria, harus gembira. Nah, tapi biasanya kalau sedang belajar itu suka ada yang keluar. Biasanya ekspresinya gini nih, kalau izin keluar. Apa ini? Sakit ya? Sakit Pak? Siapa di sini yang sering izin keluar? Nah, Pak sering keluar. Ya, kenapa? Sakit perut. Sekarang sakit perut enggak, Pak? Enggak ya. Coba sekarang semua praktekkan orang yang sedang sakit perut. Perhatikan, kalian mah gak nyamuk, sakit perut tapi gak nyamuk tuh. Harus bisa ya, harus bisa berakting sakit perut gimana. Ya. Nah, kalau yang terakhir ini ekspresi. Nah, yang ini nih. Ekspresi apa? Siapa di sini yang suka nangis? Kenapa suka nangis? Coba sekarang Bapak ingin kalian mempraktekkan menangis gimana? Oh iya, ini Rizky Bilar. Coba nangis Bilar. Oke. Jadi biasanya ketika di kelas itu macam-macam ya ekspresi wajah kalian ketika Bapak lihat. Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang gembira, ada yang sakit. Kesiapan belajar kalian ya. Boleh juga dengan gambar. Saya mah sukanya menggambar. Boleh kalian menuangkannya dengan gambar. Ataupun mau cerita pendek. Saya mau cerita pendek aja Pak. Karena saya mampunya di bidang cerita. Ya. Oke. Nanti Bapak akan membagikan ini kepada tiap kelompok. Ya. Ini adalah yang pokoknya ditulis oleh seorang. Yang lainnya menuliskan di buku kalian tapi harus sama dengan satu kelompok. Ya. Oke, bisa dipahami? Sekali lagi, tuliskan hasil pengamatan kalian dari video tadi ya. Boleh menggunakan gambar menurut keinginan kalian, boleh menggunakan pokok main map atau juga boleh menggunakan cerita pendek. Siap semuanya? Silakan ya. Ini kelompok 1 boleh mau apa saja. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3.
Diupayakan membuatnya seindah mungkin. Kalau membuat cerita pakai spidol yang bagus, indah, tulisannya rapi. Kalau main web juga sama, gambar juga sama. Ya, boleh itu kami buat. Diceritakan atau menggambar atau meme? Diceritakan. Silakan ke depan perwakilannya untuk mempresentasikannya. Dibaca dengan suara yang keras ya. Yang lainnya boleh sambil bekerja, boleh sambil memperhatikan teman kalian dari kelompok 3 ya. Oke, silakan dibacakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok mana yang sudah siap lagi. Jadi untuk kelompok 3, dia menceritakan apa yang sudah diamati dari video tadi ya, yaitu tentang konduktor dan instalator. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok 1, silakan. Kelompok 2 ini menggunakan apa? Menggunakan apa? Ini yang digunakannya? Mind map atau peta pikiran ya. Oke, ini untuk kelompok 1 ya menggunakan mind map. Kalau kelompok 3 tadi menggunakan peta pikiran. Silakan dipresentasikan. Konduktor bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik, sifat konduktif seperti besi, aluminium dan tembaga, panci, wajan penggorengan dan lain-lain. Isolator bahan yang tidak dapat mengantarkan panas sebagai penopang beban atau pemisah antar konduktor, kayu, kain, plastik, sendok, kayu, sarung tangan, masak, kain, tahu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3, kelompok 2 sudah siap? Silakan ke depan. Oke, boleh dulu diperlihatkan dulu ke teman-temannya yang kamu gambar itu tentang apa? Jadi kamu ini menggunakan gambar ya, gambar. Oke, silakan kamu jelaskan dari gambar yang kamu tulis tadi. Bahan isolator terbuat dari kayu atau kain kap, dan bahan konduktif terbuat dari besi atau aluminium dan Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kesiapan silakan tugas dari menulis. Kemudian untuk kelompok 2 nih, kelompok 2 hebat. Dia tidak mau bercerita, tidak mau juga membuat mind map, tapi saya lebih suka menggambar. Terima kasih kelompok 2, kalian sudah mampu menggambar dengan baik. Ini bahan isolator dan bahan konduktornya ini belum diwarnai. Boleh nanti diganti dengan yang lebih bagus lagi ya. Kita tempel di dinding ya. Kemudian untuk kelompok 1 ini menggunakan mind map ya. Ada yang membawa perekat gak? Lem. Kita tempel di dinding nanti ya. Kita akan menempel ini di dinding ya.
tuliskan hal-hal menarik yang sudah kalian pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, tuliskan hal-hal yang ingin diketahui. Ya, 3 menit. Silakan kalian tulis. Silakan berdiskusi. Silakan. Nanti perwakilannya ada yang ke depan ya. Silakan kalian untuk merefleksikan apa yang kalian pelajari, yang telah kalian pelajari dan yang ingin kalian ketahui. Nah, ini tugas refleksinya ya. Siswa menuliskan di buku jurnal masing-masing hal-hal yang menarik yang ia temukan dalam kegiatan pelajaran. Yang kedua, menuliskan hal-hal yang ingin diketahui lebih dalam dan usaha-usaha yang akan dilakukan. Nah, kemudian nanti salah satu siswa menuliskan hasil refleksinya. Ya, dari tiap kelompok nanti ke depan ya. Jangan orangnya harus diganti, jangan itu dulu. Yang suaranya keras. Saya belajar hari ini hal yang menarik yaitu saya mulai mengetahui dan mengenal pengantar bangsa itu isolator dan konstruktor. Dua yang ingin saya ketahui adalah bahan semi konduktor, dan saya akan berusaha mencari tahu dengan membaca di perpustakaan, bertanya pada guru atau orang tua, atau mencari dari internet. Oke, setelah kita merefleksikan barusan yang kita pelajari, ternyata ada yang belum kalian ketahui ya tentang semikonduktor ya. Silakan nanti kalian cari dan pelajari. Boleh kalian bertanya ke orang tua, boleh kalian bertanya kepada kakak-kakak kalian, ataupun mencari di Google boleh. Di internet kita apa sih semikonduktor, contohnya apa, boleh ya. Biar untuk lebih menambah wawasan kalian lagi. Karena sebetulnya pengantar panas itu secara umum ada 2, yaitu konduksi konduktor dan isolator. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri, biar lebih kalian sudah memiliki semangat hari ini. Nah, akhirnya saya minta nih dari kelompok 2, dari tadi belum ke depan, silakan kalian simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulannya siapa? Silakan yang akan mewakili dari kelompok 2 untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Ya, oke, silakan ke depan. Dibaca yang keras hasil kesimpulannya ya. Saya mampu menuliskan ide pokok atau pokok saya juga telah belajar tentang pengantar panas yang dibedakan menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan dengan
Oke. Nanti kalian buat kesimpulannya di buku kalian masing-masing ya. Selanjutnya ini akan melakukan kegiatan evaluasi kepada kalian. Nanti kalian kerjakan saja di rumahnya kalian masing-masing dan besok kita periksa sama-sama ya untuk kegiatan evaluasi. Silakan dalam waktu 3 menit Bapak memberikan kesempatan kalian untuk menulis soal ini dan kita kumpulkan untuk besoknya untuk kegiatan evaluasi ini untuk melihat sejauh mana perhatian kalian dalam pembelajaran hari ini. Kita akan menyampaikan kegiatan besok, pembelajaran hari besok ya, untuk pertemuan berikutnya, yaitu kita akan mempelajari pembelajaran 2, yaitu materinya tentang bahasa Indonesia, yaitu meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak elektronik, kemudian menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak elektronik dengan menggunakan kosakata waktu dan kalimat efektif secara lisan, tertulis dan visual. Kemudian dari pembelajaran SPDP-nya untuk besok memahami gambar cerita, membuat gambar cerita. Berarti besok kalian harus membawa alat menggambar ya. Kemudian untuk yang pelajaran ketiganya yaitu menerap IPA, itu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dan melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Berarti untuk pembelajaran besok ada 3 muatan pembelajaran, yaitu ada bahasa Indonesia, ada SPDP dan juga IPA. Kalau dipersiapkan untuk kegiatan hari besok ya. Baiklah anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini telah selesai. Tolong sampaikan salam kepada orang tua kalian, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Silakan untuk mengakhiri kegiatan hari ini ke ketua kelasnya untuk menyiapkan diri.